Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ernia. Kali ini pada mata kuliah Ekonomi Teknik. Pada bab awal ini kita akan mempelajari beberapa istilah-istilah yang akan sering kita gunakan pada mata kuliah Ekonomi Teknik. Jadi kita akan berkenalan dengan Ekonomi Teknik. Selamat mengikuti. Nah, pada ekonomi teknik, biasanya ketika kita akan mendirikan suatu pabrik, yang diinginkan adalah mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan meminimalkan kerugian. Nah, pada pendirian pabrik, ada yang disebut dengan modal atau capital investment. Apa itu modal atau capital investment? Yaitu sejumlah uang yang harus disediakan untuk mendirikan dan menjalankan suatu pabrik. Dari dia bahan baku sampai menghasilkan produk. Ada pula jenis-jenis dari modal atau capital investment. Ada dua jenis. Yang pertama adalah fixed capital investment, yaitu uang yang dikeluarkan untuk mendirikan pabrik, yang dalam hal ini itu ada dua jenis, yaitu manufacturing dan non-manufacturing. Jadi kalau fixed capital investment itu sejumlah uang yang harus dikeluarkan dalam mendirikan suatu pabrik, baik itu pabrik yang berupa manufacturing atau pabrik yang berupa non-manufacturing. Ada pula yang disebut dengan working capital. Apa itu working capital? Working capital itu adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan operasi pabrik. Ya. Jadi kalau fixed capital tadi itu terkait dengan biaya pendirian pabrik, kalau working capital adalah terkait dengan biaya untuk pengoperasional pabrik, agar pabrik itu dapat menghasilkan suatu produk. Nah, modal itu sendiri itu bisa diperoleh atau didapatkan dari uang sendiri maupun dari pinjaman yang diperoleh dari bank. Besarnya perbandingan uang sendiri dan pinjaman dari bank itu biasanya akan bergantung pada kebijaksanaan dan kepercayaan terhadap peminjam. Jadi kalau ketika biasanya mengajukan pinjaman ke bank, maka bank akan mempertimbangkan beberapa aspek ketika bank akan memberikan sejumlah pinjaman kepada seseorang atau suatu perusahaan. Nah, itu biasanya nanti yang akan sangat mempengaruhi besarnya perbandingan antara pinjaman dari bank dan uang sendiri. Di samping itu juga jenis pabrik. Ya, jenis pabrik yang akan didirikan itu juga mempengaruhi besarnya perbandingan uang antara perbandingan modal antara uang sendiri dan pinjaman dari bank. Kemudian ketika mendirikan suatu pabrik ya, atau ketika kita membutuhkan modal, tentunya kita mencari investasi gitu ya, atau kita berperan sebagai investor. Bagaimana ciri-ciri investasi itu yang baik? Yang pertama, investasi itu harus cepat kembali gitu ya. Seorang investor tidak ingin menginvestasikan uangnya jika waktu pengembalian modalnya itu sangat lama, ya, nanti rugi investornya gitu ya. Jadi kalau investasi pada suatu perusahaan atau suatu pabrik yang investasinya itu cepat kembali, maka investor itu akan sangat tertarik gitu ya. Apalagi kalau keuntungan yang diperoleh juga sebanding ya, tinggi gitu. Kemudian ciri yang kedua adalah menghasilkan keuntungan yang besar. Nah, ini yang tadi ya. Jadi
kalau keuntungan yang didapatkan oleh investor itu tinggi atau semaksimal mungkin gitu ya, maka investasi itu termasuk investasi yang baik. Buat apa investor menginvestasikan kalau keuntungannya tidak seberapa gitu, mungkin akan menginvestasikan di sektor yang lain gitu. Makanya ketika kita sebagai investor ataupun pihak yang mencari yang ingin mencari investor gitu, ya itu juga harus kita sangat perhatikan gitu ya, supaya bagaimana caranya agar keuntungan yang didapatkan itu semaksimal mungkin. Kemudian investasi yang baik itu juga harus aman, baik secara hukum, teknologi, dan lain sebagainya gitu ya. Yang jelas ketika investasi, jangan sampai investasinya itu investasi bodong ya. Investasi yang tidak aman. Kita sudah menginvestasikan sejumlah uang gitu, ternyata investasinya adalah investasi yang tidak aman. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi investasi yang baik itu harus aman, baik secara hukum, secara teknologi gitu ya. Harus bisa menjamin keamanan dari investasi yang diberikan. Dan selanjutnya adalah ongkos atau pengeluaran. Jadi kita biasanya kalau tadi ada modal atau investasi, nah kalau yang ini adalah kebalikannya ya, ongkos atau pengeluaran. Apa itu ongkos atau pengeluaran atau cost? Besarnya uang yang harus dikeluarkan dalam kegiatan pabrik untuk menghasilkan suatu produk. Jadi besarnya uang yang harus dikeluarkan tersebut itu disebut sebagai ongkos atau pengeluaran. Nah, jenis daripada cost atau pengeluaran ini ada manufacturing cost, yaitu pengeluaran untuk menghasilkan suatu produk yang meliputi fixed charge, direct production cost, dan plant overhead cost. Dan ada pula yang disebut general expenses. Apa itu general expenses? Jadi general expenses itu merupakan pengeluaran untuk administrasi pabrik, distribusi dan penjualan, riset dan pengembangan, finansial, dan gross earning expenses. Jadi untuk pengeluaran itu ketika dibedakan menjadi dua bentuk, manufacturing cost dan general expenses, itu berdasarkan kualifikasinya. Jadi kalau manufacturing cost itu pengeluaran yang digunakan untuk yang meliputi fixed charge, direct production cost, dan plant overhead cost. Sedangkan untuk general expenses itu ada administrasi pabrik, distribusi dan penjualan, riset dan pengembangan, financing, gross earning expenses. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluaran. Jadi ada waktu operasi dan kapasitas produksi, di mana pada suatu pendirian pabrik ya, jika waktu operasinya itu relatif lama, maka akan mempengaruhi besarnya ongkos yang akan dikeluarkan ya. Karena ini terkait dengan ongkos buruh misalkan, kemudian ongkos pemeliharaan, kemudian dipengaruhi oleh depresiasi juga gitu ya. Oleh karena itu, jika suatu pabrik akan beroperasi dalam waktu yang tertentu gitu ya, maka harus dapat dicapai kapasitas produksi yang maksimum ditinjau dari segi ekonominya. Jika ongkos produksi bisa ditekan seminimal mungkin, maka diharapkan semua produknya dapat terjual sehingga laju penjualannya juga akan
meningkat gitu ya. Nah, ini terkait dengan waktu operasi ya, dan juga kapasitas produksi. Untuk penentuan kapasitas produksinya dapat dipertimbangkan dari grafik BEP atau shutdown rate-nya. Kemudian ada pula polisi perusahaan ya, atau kebijaksanaan dari perusahaan. Itu sangat mempengaruhi besarnya pengeluaran. Jadi bagaimana kebijakan dari perusahaan tersebut dapat melakukan penekanan atau penghematan gitu ya. Kemudian mungkin terkait dengan kontrak kerja dengan perusahaan lain, misalkan pada pembelian bahan baku atau terkait dengan penjualannya gitu ya. Kemudian hubungan dengan organisasi buruh ya. Polisi perusahaan juga terkait dengan pekerjanya, bagaimana gaji pegawainya ya, tentang kerja kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait ya, itu akan mempengaruhi besarnya pengeluaran juga. Kemudian selanjutnya adalah peralatan pabrik ya, tentu saja kalau peralatan pabrik ini berkaitan dengan efisiensi dari peralatan yang digunakan gitu ya. Misalkan peralatan pabriknya itu menggunakan yang otomatis, atau mungkin bisa jadi menggunakan yang semi otomatis atau bahkan menggunakan manual. Itu akan tentu saja mempengaruhi besarnya pengeluaran yang dikeluarkan ya, besarnya pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pabrik tersebut terkait dengan peralatan yang digunakan. Kemudian ada pula perubahan harga barang ya. Misalkan ketika terjadi inflasi, maka itu harga barangnya akan sangat berbeda jauh, biasanya seperti itu. Jadi ketika menentukan harga barang ataupun harga peralatan itu juga harus diperhatikan bagaimana menaksir harga tersebut, apakah sudah diperhitungkan dengan besarnya inflasinya atau tidak gitu. Jadi sebelum menaksir harga barang atau harga peralatan harus diperhitungkan dulu perubahan harga di waktu yang akan datang. Kemudian polisi dan peraturan dari pemerintah. Nah, ini biasanya akan berkaitan erat dengan ekspor impor, kemudian tentang pajak gitu ya. Jadi bagaimana peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Bisa jadi peraturan itu berubah gitu ya. Pemerintah menetapkan peraturan yang berubah misalkan seperti itu. Itu juga akan mempengaruhi besarnya pengeluaran dari suatu perusahaan. Nah, itu hal-hal yang mempengaruhi besarnya pengeluaran atau cost gitu ya. Nah, ada pula yang disebut dengan depresiasi atau penyusutan, di mana depresiasi ini merupakan pengurangan harga peralatan karena disebabkan oleh pemakaian dan umur peralatan. Makanya ketika akan menaksir harga peralatan itu juga harus diperhitungkan depresiasi atau penyusutan harga dari peralatan tersebut gitu ya. Karena tentu saja kalau suatu peralatan itu sejalan dengan pemakaian dan umur peralatan itu akan mengalami penyusutan. Nah, ini harus diperhitungkan. Kemudian ada pula yang terkait dengan pengeluaran adalah paten ya atau royalti. Jadi ketika biasanya suatu perusahaan atau pabrik itu menggunakan paten ini bisa macam-macam ya. Hak paten itu bisa berupa prinsip, alat, kemudian formula, reaksi dan sebagainya gitu ya. Jadi hak paten ini yang harus diberikan atau dibayarkan oleh perusahaan karena telah menggunakan peralatan atau formula atau yang lainnya tersebut yang telah memiliki izin patennya gitu ya. Jadi untuk menggunakannya harus membayar hak patennya. Kemudian pembayarannya itu bisa ada dua cara ya.
secara lamsam, yaitu pembayaran tidak sekaligus. Jadi setiap produksi baru itu dibayarkan patennya, seperti itu. Jadi tidak sekaligus ya. Tiap kali produksi dibayarkan patennya dan seterusnya itu. Nah, ada pula yang dibayarkan langsung, semuanya sekaligus gitu ya. Jadi ketika menggunakan hak paten, menggunakan paten dari seseorang atau suatu pemilik hak paten, maka pembayarannya bisa dilakukan secara sekali gitu ya, misalkan di awal seperti itu. Atau bisa juga dengan menggunakan lamsam atau pembayaran secara lamsam, di mana pembayaran tidak sekaligus tetapi dibayarkan setiap kali akan diproduksi. Kemudian selanjutnya adalah tentang penjualan produk dan laba ya. Kalau kita membicarakan tentang laba itu tentu saja yang ingin didapatkan oleh perusahaan semaksimal mungkin gitu ya. Laba itu sendiri apa? Laba adalah hasil penjualan produk dikurangi dengan ongkos produksi. Jadi ketika kita menghasilkan suatu produk, nah hasil dari penjualan produk tersebut jika dikurangi dengan ongkos produksinya itu disebut sebagai laba. Laba ada dua macam, yaitu laba kotor dan laba bersih. Apa itu laba kotor? Jadi kalau laba kotor itu tadi adalah laba sebelum dipotong pajak. Nah, kalau laba adalah laba kotor yang telah dipotong pajak pendapatan gitu ya. Jadi ini parameternya adalah pajak. Jadi kalau dia labanya itu sebelum dipotong pajak maka dia disebut sebagai laba kotor. Kalau setelah dipotong pajak maka dia disebut sebagai laba bersih. Nah, terkait dengan laba ya ada beberapa istilah yang perlu diketahui ya, hubungannya dengan modal dan kapasitas produksi. Yang pertama ada yang disebut sebagai rate of return atau ROR. ROR itu merupakan laju pengembalian modal sebagai hasil perhitungan dari laba bersih per tahun dibagi dengan modal ya. Jadi kalau kita menginvestasikan modal kita ke suatu perusahaan atau pabrik, maka biasanya yang kita lihat adalah ROR-nya. Bagaimana laju pengembalian modalnya, apakah ROR-nya besar atau tidak gitu ya. Jadi kalau ROR-nya besar, angka ROR-nya besar, maka dia akan menunjukkan bahwa nantinya modal yang akan diinvestasikan itu akan cepat kembali gitu. Nah, itu laju pengembalian modal. Bagaimana untuk mendapatkan nilai ROR itu? Dari laba bersih dibagi dengan modal. Laba bersih per tahun ya. Laba bersih per tahun dibagi dengan modal. Kemudian ada lagi yang disebut dengan minimum payout period, yaitu waktu pengembalian modal ya. Ini kebalikannya dari ROR tadi untuk menghitungnya ya. Kalau ROR tadi adalah laba bersih per tahun dibagi dengan modal, kalau ini modal dibagi dengan laba bersih per tahun ya. Kalau ROR tadi adalah laju yang didapatkan, maka kalau yang di payout period ini yang didapatkan adalah waktunya. Berapa lama pengembalian modal tersebut akan didapatkan gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan break-even point atau BEP, yaitu kapasitas di mana pabrik itu tidak mendapatkan keuntungan dan tidak juga mengalami kerugian. Atau dalam hal ini bisa disebut hasil penjualannya sama dengan ongkos produksinya. Biasanya disebut juga dengan titik impas ya, BEP itu titik impas. Jadi pada kapasitas tersebut, pabrik itu tidak mengalami untung maupun tidak mengalami rugi, jadi impas gitu ya. Kalau di atas BEP, artinya ketika kita melihat kurva BEP itu di atas BEP, sedikit di atas BEP itu sudah menghasilkan keuntungan. Semakin besar di atas BEP-nya, maka
keuntungannya semakin besar gitu ya. Tetapi kalau di bawah BEP maka pabrik tersebut akan mengalami kerugian gitu ya. Jadi itu kapasitas, nilai titiknya ya. Jadi nilai kapasitasnya. Pada kapasitas berapa pabrik itu tidak untung tidak rugi, itu disebut sebagai BEP. Kemudian ada yang disebut sebagai shutdown rate. Shutdown rate ini adalah kapasitas produksi di mana fixed charge itu sama dengan jumlah kerugiannya gitu ya. Kalau fixed charge-nya sama dengan kerugiannya, maka dia merupakan shutdown rate, kapasitas produksi di mana fixed charge-nya itu sama dengan jumlah kerugiannya. Kemudian ada lagi istilah yang harus kita pahami, ada yang disebut sebagai feasibility study. Jadi sebelum pendirian suatu pabrik, itu perlu dilakukan feasibility study, yaitu evaluasi ekonomi pabrik yang didesain, apakah pabrik tersebut layak atau tidak untuk dioperasikan. Ya, jadi ini merupakan uji kelayakan seperti itu ya. Jadi secara ekonomi, secara analisis ekonomi, apakah pabrik itu layak atau tidak untuk didirikan. Biasanya yang ditinjau adalah dari rate of return-nya dibandingkan dengan bunga atau interest bank pada saat tersebut gitu ya. Jadi kalau ROR-nya itu kita bandingkan dengan bunga bank, itu lebih besar bunga bank, maka pabrik tersebut tidak layak gitu ya. Kenapa kok begitu? Ya, investor akan memilih untuk menginvestasikan di bank karena kembalinya lebih tinggi daripada ROR-nya pabrik tersebut gitu. Kalau ROR-nya itu di atas bunga bank, maka secara feasibility study kelayakan ekonomi pabrik tersebut layak untuk didirikan. Apalagi kalau jauh di atasnya gitu ya. Semakin jauh dari dibandingkan dengan bunga bank, maka semakin besar atau semakin tinggi feasibility study-nya gitu. Nah, tidak hanya itu ya, jadi yang dilihat itu tidak hanya ROR-nya, tetapi juga dilihat dari yang tadi, jadi ada payout period, ada BEP, ada shutdown rate. Nah, itu untuk membandingkan antara bagaimana kita menentukan kalau pabrik tersebut layak atau tidak gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat dari bagaimana kita membandingkan dengan pabrik lain yang baik itu yang sudah ada maupun secara literatur gitu ya. Secara literatur itu ada dengan kapasitas yang sama, jenis pabriknya yang sama, itu nilai misalkan BEP-nya lebih tinggi, maka berarti bisa dilihat bahwa secara feasibility study pabrik tersebut kurang layak untuk didirikan, misalkan seperti itu. Atau lebih tinggi dari desain pabrik sejenis yang sudah ada gitu. Kalau lebih tinggi artinya pabrik tersebut layak untuk didirikan. Jadi parameternya biasanya dari situ ya, dari membandingkan dengan pabrik yang sejenis dengan kapasitas yang sama. Nah, itu baik yang sudah ada maupun yang dari literatur. Itu untuk penentuan feasibility study-nya. Analisis investasi ini terkait dengan investasi yang akan dilakukan jika dalam jangka waktu panjang gitu ya. Ada beberapa istilah yang perlu kita pahami. Yang pertama ada capital budgeting decision, yaitu keputusan untuk memilih alternatif investasi jangka panjang yang melibatkan sejumlah dana yang besar. Jadi kalau investasi tersebut melibatkan jumlah dana yang besar, maka kita perlu melakukan capital budgeting decision ya. Bagaimana memilih alternatif investasi jangka panjang sehingga keputusan yang diambil itu tepat gitu ya. Apakah akan dilakukan investasi apa tidak. Kemudian ada pula yang disebut dengan independent project, yaitu suatu proyek yang apabila dipilih tidak mempengaruhi secara finansial proyek-proyek lain. Misalkan saja ada proyek pengembangan produk baru. Jadi
produk lamanya itu ada, kemudian dilakukan pengembangan produk baru. Nah, kita harus memastikan dulu independen dari proyek tersebut, apakah proyek tersebut dipengaruhi atau terpengaruh dengan proyek-proyek lain ya secara finansial atau tidak. Ya, kita harus memastikan dulu independensi dari proyek tersebut. Kemudian ada pula yang disebut dengan mutually exclusive project, yaitu proyek yang jika dipilih akan menyebabkan ditolaknya alternatif proyek yang lain gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya beberapa alternatif proyek, misalkan akan ada proyek untuk otomatisasi gitu ya. Jadi awalnya menggunakan manual, kemudian beralih ke otomatis. Nah, ketika kita memilih suatu proyek tertentu, maka ketika di situ ada beberapa pilihan atau alternatif proyek, maka proyek yang lain akan tidak dipilih gitu ya. Jadi hanya terpilih satu proyek saja, otomatis seperti itu ya kalau ada beberapa alternatif proyek. Kemudian terkait dengan itu ada beberapa istilah dalam penanaman modal untuk pengambilan keputusan. Jadi tadi sudah kita bahas tentang rate of return, laju pengembalian modal. Kalau kita ingin mengambil keputusan ya terhadap penanaman suatu modal, itu jika dilihat dari rate of return-nya besar sekali misalkan, maka penanaman modal tersebut dianggap sehat. Kenapa seperti itu? Nah, kalau laju pengembalian modalnya saja besar, maka investor akan cepat untuk mendapatkan modalnya kembali gitu ya. Pengembalian modalnya juga akan lebih cepat. Maka semakin besar nilai ROR, maka penanaman modal tersebut dianggap lebih baik atau lebih sehat gitu. Nah, apabila ROR-nya tidak besar, nah di sini baru perlu analisis profitabilitasnya. Jadi nanti perlu dilakukan analisis profitabilitasnya. Jika penanaman modal harus berlangsung dalam beberapa tahun, maka perlu dipertimbangkan value of money-nya dengan menggunakan discounted cash flow. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih detail pada pembahasan tentang value of money dan discounted cash flow. Baik, demikian tadi adalah pembahasan pendahuluan ekonomi teknik. Sebelum nanti kita akan masuk ke materi-materi yang lebih mendalam lagi. Baik, terima kasih. Demikian materi untuk pendahuluan ekonomi teknik. Sampai ketemu di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.